yang sudah menggunakan waktu meskipun lebih 3 menit. Baik, yang selanjutnya saya pikir narasumber yang pertama nanti yang presentasi di sini adalah senior kita. Saya nggak perlu sampaikan semuanya biodata, sudah ada di mungkin ditayangkan. Tapi yang mau saya sampaikan adalah pembicara berikutnya ini adalah Profesor Bungaran Saragi, yang mungkin orang yang tidak tahu banyak. Beliau ini adalah doktor pertama dari Indonesia yang menulis ekonomi sawit. Kepada Prof. Bungaran, kami persilakan Pak. Waktunya maksimum 20 menit. Hadirin sekalian, selamat siang. Horas. Saya sangat menyambut dan memberikan selamat atas penerbitan dan peluncuran selamat siang Sawit untuk Negeri. Juga selamat dan sukses atas pembukaan atau peresmian Pusat Studi Sawit IPB University. Mudah-mudahan kehadiran Pusat Studi Sawit di kampus IPB University dapat berkontribusi pada industri sawit nasional yang lebih baik ke depan. Buku yang ditulis oleh Profesor A.B. Susanto dan Dr. Petrus Gunarso, keduanya bukan dari latar belakang sawit, bukan akademisi sawit, dan juga bukan pelaku industri sawit. Tetapi menurut pendapat saya, disitulah menariknya dan sekaligus kelebihan buku ini. Jika buku sawit ditulis oleh akademisi dan pelaku sawit yang kita katakan insider, meski kita mengapresiasi itu semuanya, tetapi itu bukan sesuatu yang luar biasa. Namun jika yang bukan berlatar belakang sawit atau outsider menulis buku sawit seperti buku ini, tidak hanya kita apresiasi, tetapi juga sesuatu yang menurut pendapat saya luar biasa. Ya, patut kita berikan tepuk tangan buat mereka-mereka ini. Karena penulis buku ini adalah outsider sawit. Dapat dipahami, buku ini belum melihat industri sawit secara komprehensif. Nampaknya pikiran Pak Petrus sebagai rimbawan melihat industri sawit sangat dapat dipahami dalam buku ini dan diapresiasi. Outsider, insider, dan berbagai aliran pemikiran atau mazhab terkait sawit ketika dibawa pada ranah kepentingan nasional memang bertemu pada judul buku ini, yakni sawit
untuk negeri. Sawit untuk negeri menurut pendapat saya bermakna apa dan bagaimana kontribusi sawit bagi negeri, bagi kemakmuran masyarakat Indonesia, baik secara sosial, ekonomi, maupun ekologi. Kontribusi sawit bagi Indonesia seperti kontribusi dalam PDB, penyerapan tenaga kerja, pengurangan kemiskinan, pembangunan ekonomi daerah, penyediaan bahan pangan, energi, biomaterial, dan devisa. Kontribusi sawit pada devisa tahun 2021, di mana Indonesia mengalami serangan COVID, mencapai sekitar 36 miliar dolar, atau kalau dirupiahkan 522 triliun rupiah. Tertinggi dalam sejarah dan terbesar dalam ekonomi Indonesia. Karena judul dari buku ini adalah Sawit untuk Negeri. Harapan saya, kontribusi sawit tersebut dapat dikemukakan lebih lengkap dan lebih komprehensif. Memang bukan mereka tidak mampu, kalau itu dilanjutkan akan buku yang sangat tebal dan membosankan untuk dibaca. Program pembangunan industri sawit seperti peremajaan sawit rakyat, hilirisasi sawit domestik, pengembangan biodiesel sawit, dan lain-lain yang didiskusikan dalam buku ini dimaksudkan untuk memperbesar kue ekonomi sawit untuk negeri. Namun, evaluasi dari kontribusi program tersebut dalam memperbesar sawit untuk negeri rasanya masih perlu diungkap lebih luas lagi. Demikian juga perdagangan internasional, kerjasama internasional, dan diplomasi sawit internasional ditujukan sebagai bagian dari peningkatan sawit untuk negeri. Buku ini mengingatkan kita pentingnya diplomasi sawit yang berbasis pada scientific base dan melibatkan peran pentahelix. Setuju sekali. Tentu saja kue sawit untuk negeri yang ingin kita nikmati dari industri sawit haruslah semakin berkualitas dan semakin ramah lingkungan dari waktu ke waktu. Industri sawit Indonesia memang belum sustainable. Saya ulangi, industri sawit Indonesia memang belum sustainable. Namun, jangan salah, sudah lebih sustainable dibandingkan masa sebelumnya, katakanlah 20 tahun yang lalu. Bahkan dibandingkan dengan minyak nabati lain yang tidak memiliki kebijakan nasional dan sertifikasi sustainability-nya. Perbaikan tata kelola sawit yang lebih berkelanjutan, penerapan prinsip-prinsip ISPO
Indonesia Sustainable Palm Oil dan RSPO, Roundtable Sustainable Palm Oil atau RSPO. Saya adalah International Advisor untuk RSPO. Yang lebih baik ke depan merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas sawit untuk negeri tersebut. Jangan kita bohongi diri kita. Jangan kita bohongi orang lain. Tetapi kita masih bergembira dalam sawit. Kita belum sustainable, tapi kita sudah lebih sustainable dibanding tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Dan sawit lebih sustainable dibandingkan dengan rapeseed, dengan soybean, dengan yang lain-lain itu. Saya pikir kita sudah cukup bangga seperti itu. Dan inilah yang dikatakan dalam post-truth itu. Kita dipaksa untuk mempraktekkan absolute sustainability. Padahal kita tidak tahu di mana absolute sustainability itu. Dengan cara berpikir seperti itu, maka sawit ditolak. Mari pusat studi sawit kita itu kembangkan dan sebarkan konsep relative sustainability. Bahwa kita itu sudah lebih baik dari kemarin. Dan besok kita komit akan lebih baik lagi. Dan make sure bahwa kita lebih baik dari sawit-sawit yang ada di dunia. Dan make sure, lebih penting lagi, sebab kritik datang dari saingan kita, bahwa kita lebih baik dalam sustainability dibandingkan dengan natural oil yang lain. Kalau IPB yang bilang itu, kalau kepala pusat studi sawit IPB yang bilang itu, dan kita support semuanya, dan kita ulang-ulangi lagi, itu artinya kita memberikan alternatif idea dan information mengenai sustainability. Dan kita ulang-ulang itu, mudah-mudahan, dan saya yakin, karena kita jujur tadi, kita mengakui belum sustainable, tapi sudah lebih sustainable, kita akan dihormati oleh orang lain. Dalam konteks tadi, saya melihat pentingnya pusat studi sawit IPB University yang sedang dibangun. IPB University memiliki program studi dan didukung oleh ahli-ahli berkualitas yang diperlukan untuk membangun industri sawit yang lebih berkualitas tadi. Melalui kajian-kajian pusat studi sawit ini, kita mengharapkan akan melahirkan inovasi terobosan baru yang dapat memperbesar, meningkatkan kualitas, dan meningkatkan sustainability sawit untuk negeri ini. Saya sebenarnya abad yang lalu sudah pengen Pak Rektor mendirikan pusat studi sawit ini. Setelah pulang dari Amerika belajar, saya sudah melihat bahwa suatu ketika Indonesia akan menjadi raja sawit dunia pada tahun 1980. Tapi rupanya abortus. Syukurlah sekarang sudah terjadi. Dan syukurlah buat almarhum Pak Habibie dan Pak Petrus yang sudah menyarikan itu semuanya dan menjadi salah satu bahan bacaan kita di pusat studi
dan juga di tempat-tempat lain. Dan juga dalam perumusan kebijakan pemerintah. Saya pikir ini adalah suatu sumbangan yang sangat berarti. Terima kasih, Profesor Almarhum. Terima kasih, Pak Gunarso. Sawit untuk negeri menjadi acuan dalam menghadapi post-truth yang berkembang terkait industri sawit tadi. Dalam mendiskusikan isu-isu yang terkait dengan sawit, kita tidak perlu menghabiskan energi untuk membangun dan mempertahankan kebenaran masing-masing. Kebenaran dari developmentalis, kebenaran dari environmentalis. Ini yang sering terjadi di lingkungan kita. Apa itu di IPB, apa itu di pemerintahan, apa itu di NGO. Yang kita perlukan adalah berpikir kreatif dan positif untuk mencari solusi jalan tengah yang win-win. Dan kita sudah sepakat semuanya. Sustainable development. Ketika kita mengadopsi sustainable development, kita akan melihat lebih komprehensif sawit untuk negeri ini. Dan saya sangat senang sekali penulis sangat berpihak kepada sustainability ini. Dan memang kita akan bisa melihat sawit untuk negeri hanya kalau kita setia dengan sustainable development ini. Tetapi dengan konsep relative sustainability. Yang kita artikan sustainability bukan absolute sustainability, tapi relative sustainability. Untuk isu deforestasi dan biodiversity yang sering ditudingkan pada industri sawit, tidak tepat jika diperhadapkan atau diperbandingkan antara kebun sawit dengan hutan. Ini sering cara ini kita lakukan. Dan kita dijebak dari luar dan diulang-ulang, dan kita anggap itu memang isu yang sangat penting. Karena memang membandingkan itu tidak tepat. Kebun sawit dan hutan memang fungsinya berbeda. Dalam konteks ini, supaya apple to apple, seharusnya yang kita bandingkan adalah deforestasi dan biodiversity antara sawit dengan jenis minyak nabati lain. Hasil penelitian Bayer pada tahun 2021 yang baru lalu ini mengungkapkan bahwa biodiversity loss atau species richness loss per ton minyak nabati, ternyata minyak sawit lebih rendah dibandingkan dengan species richness loss dari rapeseed, dari soybean, dari sunflower, dan dari groundnut. Hutan dan sawit tidak perlu dipertentangkan dan diposisikan untuk memilih salah satunya, hutan atau sawit. Hutan dan sawit sama-sama kita perlukan dalam tata kelola ekosistem Indonesia. Hutan dan kebun sawit hidup berdampingan secara harmoni pada ruang masing-masing dan fungsinya masing-masing. Sawit menghasilkan kue sosial ekonomi bagi negeri.
sedangkan hutan menghasilkan kue ekologis bagi negeri. Sinergi keduanya menghasilkan kue sustainability, sosial, ekonomi, dan ekologi bagi negeri. Sawit untuk negeri, bukan hanya untuk masyarakat Indonesia. Sawit juga untuk masyarakat dunia melalui perdagangan internasional yang bebas dan adil. Sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia, Indonesia membagi manfaat minyak nabati atau minyak sawit yang lebih murah ke masyarakat dunia, yang lebih sustainable kepada masyarakat dunia. Tidak hanya lebih murah, tetapi juga minyak nabati yang semakin sustainable ke masyarakat dunia adalah sumbangan dari sawit kita. Sawit yang berkelanjutan dengan konsep relatif sustainability adalah anugerah Tuhan kepada masyarakat dunia melalui Indonesia. Terima kasih.